Kalau kita ngomongin target lifting di 2030 ya, itu kan target lifting APBN ya. To be honest Challenging. cukup challenging dan cukup almost impossible sih menurut gue. Halo Sobat Perminyakan, kembali lagi bersama Podcast BHP Bincang Hangat Perminyakan. Oke, hari ini gue Vanessa dari Teknik Perminyakan 2019 dan Dan teman gue Gue Hayafa dari Minyak di 19. Jadi di episode kali ini gue sama Vanessa mau bincang-bincang tentang production engineer nih. Sebelumnya nih Nes, lu tau gak sih kita kan ngambil jurusan teknik perminyakan ya. Yes, Nah, benar banget. kira-kira menurut lu nih, dari kita lulus teknik perminyakan nih kira-kira kita bisa kerja jadi apa aja? Ya, seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan di minyak tuh kan ada drilling, ada production, ada kompresi. Kayaknya menurut gue yang paling menarik nih production deh. Kalau menurut lu gimana? Iya sih ya, production kayaknya Asik ya? asik untuk dikulik-kulik nih. Nah, Nah, tapi kebetulan banget nih, gue punya Gimana? nih abang gue nih, abang lulusan kampus gue. Nah, dia itu seorang production engineer. oh, boleh tuh dikenalin biar kita Oke deh. ngomongnya lebih asik nih, ngulik-ngulik Iya. tentang production. Daripada lama-lama, mending langsung kita sambut aja Bang Bang Bayu. Halo semuanya. It's been an honor ya bisa join ke podcastnya himpunan ya berarti Iya. ya. Thank you banget nih Bang udah nyempetin waktunya di tengah Sama-sama, kesibukan. makasih. Nah, kan berhubung kita sama-sama, Abang kan dari alumni 2007 ya Bang? Iya Persiapan. betul 2007. Nah, sama-sama di minyak, kira-kira kalau boleh tahu gimana sih Bang awal mau masuk minyak, terus bisa jadi production engineer, dan sampai sekarang ada di karirnya Abang nih? Iya. Jadi pas dulu kuliah ya, yang tadi tahu tuh cuma drilling engineer aja tuh. Kayaknya like everyone mau jadi drilling engineer. Dan drilling engineer tuh keren gitu. Tanpa mendiskreditkan pihak manapun ya, emang drilling engineer keren gitu kan. Iya. Ternyata di luar sana, dan reservoir engineer sih. Dulu skripsiku itu reservoir, kayak bikin forecast production gitu. Terus later on dapat masuk ke waktu itu ke PHE ONWJ ya. Iya. Nah, di PHE itu aku ditempatinnya sebagai production supervisor. Ya well itu ngerjain semua sih. Jadi ya kerja di offshore, 2 minggu on, 2 minggu off. Terus ternyata ada ya kerjaan petroleum engineer yang sebagai production engineer gitu, ternyata sebenarnya ada gitu. Dan itu like the whole different animal sih yang kita pelajari, itu nggak ada hubungan sama sekali. Kita ngomongin ke pressure, paling yang beberapa paling pas itu kayak belajar terkait artificial lift-nya ya, kayak gas lift, ESP, natural flow gitu-gitu, lumayan kepake untuk implementasinya. Kayak gitu sih. Cuma kan ada dua ya, ada yang production supervisor yang emang di offshore. Iya. Kayak mungkin kalau di drilling kan ada yang drilling supervisor atau kita nyebutnya biasanya company man gitu, ada juga yang drilling engineer-nya. Nah, ini ada juga yang production engineer di daratnya. Cuman commonly name as petroleum engineer. Nama posisinya petroleum engineer. Nah, ini yang kayak ngitung ya rumus-rumus yang kita pelajarin lah. Bahkan gue dulu lupa tuh material balance atau segala macam itu ya. Nah, itu yang petroleum engineer yang di darat ya, yang di offshore yang kebetulan gue itu ya lebih ke mantau. Jadi yang dilihat bukan cuman di performance well-nya aja, tapi lebih ke safety-nya, ngerjainnya apa, pas completion-nya gimana, terus pas pindah ya kan dari rig harus pindah ke production ya. Itu kan ada namanya SIMOPS kan, simultaneous operation. Nah, itu gue harus make sure safety, orangnya gimana, semua checklist dikerjakan. Wah, lebih ke gitu sih. Dan to be honest 80% managerial sih. Tapi di site ya, kita dealing sama banyak orang, itu lebih banyak
apa namanya eh, prosentasinya dibanding sama ilmu keteknisannya. Kalau yang di lapangan seperti itu sih. Oke, Bang. Tadi kan dari penjelasan Abang nih, Nah, berarti Abang pernah ngerasain di offshore, pernah ngerasain di onshore juga. iya, Bahkan di kantor iya mungkin. di kantor, di kantor. Nah, itu ada suka dukanya nggak sih Bang kalau di offshore itu gimana? Iya. Jadi 2011 sampai 2017 tuh aku di site ya, di offshore ya. 2 minggu kerja, 2 minggu libur, 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Terus pas di darat itu dari tahun 2019 sampai 2020, ya sekitaran 2 tahun juga. Dan sebenarnya ini disclosure, sekarang aku udah bukan production engineer lagi sebenarnya gitu. Jadi udah itu tahun ini lah, awal tahun aku pindah ke holding ya. Jadi cuman production udah bener-bener embedded sama aku banget gitu. Maksudnya karena udah kira-kira sekitar 9-10 tahun lah emang mengarungi di production. Bahkan sampai S2 pun aku ngambil apa namanya? Nama degree-nya Petroleum Production Engineer. Jadi ada name production-nya. Bukan Petroleum Engineer MSc in Petroleum Engineer enggak, tapi MSc in Petroleum Production Engineer. Emang spesifik ke production. Karena aku mikir pada saat itu kayaknya emang harus ngambil production karena kan sekarang day to day di production. Tadi balik ke suka duka ya. Kalau di offshore maksudnya di lapangan itu yang pertama sukanya pasti lebih karena to be honest, lebih ke duit ya. Duit lebih gede gitu kan. Ada daily rate kan kalau di sana kan. Kalau kita ke offshore kan ke site. Terus kalau gue pribadi sih jadi lebih beragama. Maksudnya jadi lebih kayak azan Langsung. sholat jamaah gitu. Mungkin karena posisi di tengah laut kali ya Oh, Bang, iya. kayak takut kenapa-napa nih. Jadi lebih berdoa gitu ya Bang. Iya, kayak kita tuh kayak ngerasa kecil gitu. Itu positifnya. Terus kalau ya of course lebih saving ya. Zero cost kan, kayak semuanya di cover, kayak makan, transport semua, hotelnya gitu-gitu kayak di cover semua. Terus punya waktu off. Pas day off itu lumayan tuh, bisa di rumah atau nganter anak sekolah atau ngapain gitu, lumayan punya banyak waktu. Quality time gitu ya Bang. Iya, quality time. Walaupun emang sebenarnya kan balance ya. Kalau 12 on 12 off, maksudnya 2 minggu kerja 2 minggu libur kan berarti setahun itu kan 6 bulan kerja kan, Iya. 6 bulan libur. Jadi sebenarnya sih balance sih. Itu mungkin ya sukanya ya. Kayak dukanya eh offshore dulu ya, kan offshore dulu. Dukanya kalau kerja di offshore itu yang pasti jauh dari keluarga ya. Iya. Tapi harusnya nggak ada terlalu ada masalah sih karena ada video call kan sekarang kan. Udah Terus canggih iya, sekarang untungnya tempat yang dulu saya tempati offshore-nya itu dapat difasilitasin semua, internetnya lumayan cepet. Terus juga kalau internetnya mati masih dapat 4G sinyal kayak gitu-gitu. Bagus juga ya Bang sinyalnya di Iya. tengah laut. Itu sebenarnya nggak ada sih, cuman kita kayak patungan gitu beli booster. Oh. Tapi Telkomsel only ya yang ada ya. Aduh, Nih, promosi nih Bang. iya, jadi nanti di sini ada Telkomsel nih next nih di sini. Belum masuk Saya Bang, pihak jangan Telkomsel disebut. boleh dilirik. Iya, terus apa namanya? Kayak dukanya itu sama ya yang tadi saya sempet off air gitu ngobrol kalau kelamaan di site itu, ini sekali lagi tanpa mendiskreditkan pihak manapun ya kan. Iya. Saya juga 7 tahun di sana. Itu saya takut aja sih, takutnya terlalu comfort gitu. Terlalu comfort di sini means ya udah deh, udah gini aja deh. Hidup kayak kerja, libur, gajian, staycation, oke udah gitu-gitu aja gitu. Tapi nggak mikir ini gimana ya ke depan ya. Ini kita mau ngapain ya? Kita mau bangkitin apa? Mau punya apa ya? Itu kayak terlalu terlena. Itu sih yang itu sebenarnya kecil tapi quite important sih menurutku. Itu kalau di offshore. Kalau sama kita nggak tahu gosip-gosip kantor, itu bahaya loh. Iya, Karena perpolitikan kantor itu lumayan penting. penting. Iya, kita harus kemana-kemananya. Nah, di office mungkin kelebihannya itu. Terus ngomong sama bos itu kita pede. Di offshore, once dipanggil, coba ke darat ya, ketemu sama VP ini.
mau ketemu itu udah deg-degan gitu karena nggak biasa ketemu. Tapi di office udah biasa gitu meeting depan GM atau depan siapa gitu ya, presentasi biasa aja karena udah biasa gitu. Itu sih menurutku plus minusnya, walaupun di office ini ya pengeluaran banyak ya. Di office tuh kalau ada meeting jam 11 siang itu dikejar-kejar banget loh. Karena dengan meeting jam 11 siang dapat makan siang nanti. Jadi sampai sebegitunya tuh kalau kerja di office pengen savingnya tuh kayak gitu. Berarti lebih ke daily routine sama social activity-nya ya Bang? Iya betul. Betul banget. Kan tadi juga udah ngomong suka dukanya nih, kira-kira problem apa sih Bang yang paling kayak, challenging banget nih kayak, susah ya kayaknya, tapi ternyata Abang bisa berhasil ngelewatin gitu Bang? As a production engineer ya? Ya boleh, atau sekarang posisi Abang juga nggak apa-apa. Sebenarnya balik lagi yang paling susah pertama adalah adjustment di awal ya. Kayak kita dealing sama siapa, kita kerja sama siapa, peer kita siapa, sama kalau nanti teman-temannya ada yang kerja offshore, itu kan punya back to back ya. Nah, biasanya itu ada drama antar back to back gitu. Nah itu kita harus agility sih kayak gitu sih, harus ngerti gimana gitu. Ada juga back to back yang misalkan back to backnya jorok banget nih, jadi pas giliran kita bagian cuci piringnya, nah itu ada juga tuh kayak gitu tuh model-model. Jadi emang harus agak fleksibel, harus agak agility gitu. Kalau sama pindah kerja itu kan agak tense ya, jadi tuningnya tuh harus cepet gitu. Itu sih aku mikir, jadi harus emang agility tuh lumayan penting ya untuk pindah-pindah kerjaan, pindah lokasi. Berarti kan risk baru, hazard baru. Nah itu kita harus pikirin juga dan kita harus fokus juga di situ. Harus adaptasi juga gitu ya Bang? Justru itu yang nomor satunya itu, adaptasi dan agility-nya, karena nggak bisa adaptasi ya Susah. out gitu. Jadi kalau ini gue ngomong juga ya, maksudnya petroleum engineering bagus nih production karena jarang banget ngebahas production kan. Ada teman-teman petroleum engineer ya, adik kelas saya 2011 dia di KPMG itu konsultan ya, kayak McKinsey, BCG gitu. Di McKinsey itu ada kayak rules gitu. Bukan rules sih, lebih ke culture gitu. Kerjanya 2 tahun. Either you up or you out. Kalau 2 tahun bagus, up langsung. Up. Jadi makanya nggak heran kita sering ngeliat, udah junior partner nih di konsultan masih umur 28 atau 35 udah partner gitu. Karena culture-nya 2 tahun lu up, tapi 2 tahun lu nggak perform, lu out gitu. Jadi emang adaptasi ya sebegitu pentingnya. Berarti itu udah kayak ini nggak sih Bang, kayak seleksi alam gitu, kayak siapa yang bertahan naik, udah keluar. Iya, cuman kalau lu di oil company enggak sih. Karena lu nggak akan bisa dipecat. Malah dibutuhin ya Bang? Iya. Ngomongin soal adaptasi nih Bang, pernah nggak sih Bang ngerasa insecure sama partner kerja atau gimana gitu? Sebenarnya gue pribadi sih pernah ya ngelakuin hal itu ya. Jadi gue mikir, kok partner gue atau peer gue pinter banget nih. Terus apalagi backgroundnya dia lebih versatile gitu, kayak teknik industri atau dari finance atau apa. Gue biasanya nggak mau kalah kan, karena jangan sampai kita kelihatan jauh di bawah dia terus. Apalagi kalau yang lihat kita udah sampai pihak luar gitu. Jadi gue biasanya menguatkan nilai teknis kita. Dalam hal ini kan kita engineer ya, kita tahu petroleum ya, yang kita kuliah 4 tahun. Jadi gue lebih mengedepankan, gue harus lebih menonjol di bidang sisi teknikalnya. Yang kedua, karena dia punya wawasan-wawasan lain, kayak bisa anak teknik industri itu paham sama procurement, sama sistem, sama Oracle dan segala macamnya. Dan anak finance pasti paham sama keuangan, neraca, ya istilah-istilah keuangan, PSAK, apa kayak gitu-gitulah, banyak lah, kayak global bond kayak gitu banyak ya. Gue belajar juga, jadi biar insecure ya
kayak kita secure, kita menjaga security itu bukan lebih ke, waduh kerja di sini, misalkan ya, aduh saya pindah ke perusahaan kecil gitu, misalkan dari perusahaan ke perusahaan kecil, aduh agak insecure nih, takut perusahaannya kenapa nanti gue ikutan kenapa. Kalau menurutku sih mindset itu harus dirubah. Jadi harus dirubah, secure itu atau insecurity itu dari diri kita sendiri. Biar kalau perusahaan itu kenapa kita tetap dicari orang. Karena kita punya added value lebih gitu. Caranya gimana? Jadi kayak sekarang tuh aku masih ngambil short course kayak dari kampus-kampus. Kalau lagi ada waktu-waktu senggang Sabtu Minggu ngambil short course apa, kuliah apa, ngambil sertifikat apa gitu. Ya itu sebenarnya untuk mengurangi nilai insecurity sih. Biar jadi acuan juga kita harus lebih baik nih. Jadi Iya, nggak menutup diri lah gitu ya Bang. betul. Jadi lebih punya pegangan just in case kenapa. Gitu. Apalagi sekarang di posisiku sekarang tuh ngelihat apa-apa lebih holistik. Udah bukan, kita sering dengar istilahnya helicopter view ya. Ini udah bukan helikopter view lagi tapi satellite view. Jadi ngelihatnya benar-benar Banyak luas. jadi bukan as a Pertamina aja tapi as Indonesia gimana nih? As kebijakan-kebijakan yang diambil seperti apa? Lebih gitu sekarang. Jadi cukup broad banget gitu yang emang harus kita lihat ya di sini ya. Dan balik lagi ke sekuritas ya, menjaganya gimana dengan tetap baca, tetap training, tetap ngapa-ngapain biar kita punya added value di pada teman-teman yang lain nggak punya tapi kita punya gitu. Jadi bisa dibilang jack of all trades lah atau master of none ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan Abang bilang katanya ngelihatnya untuk Pertamina berarti kan harus secara luas gitu, secara Indonesia. Nah, kan dengar-dengar kalau Pertamina nih, maksudnya dari pemerintah gitu ya Bang, kan ada upaya untuk 1 juta barrel di 30 ya, 2030. Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Maksudnya pandangan Abang, gimana sih upaya pemerintah gitu? Ya. 2030 ya, lebih tepatnya 1 juta barrel dan 12 billion ya. 12 billion gas kubik feet kan? Iya, benar. Untuk gas. Sekarang Vanessa tahu gak berapa? Sekarang nih, detik ini. TW3-nya 2021 itu minyak APBN itu di 705.000 minyak target ya, tapi kita nggak kecapai, kita like cuman 695 gitu. Gasnya juga targetnya 6, kita cuma 5,8 kalau nggak salah ya. Jadi emang jauh. Cuman di lain sisi kalau kita ngomongin target lifting di 2030 ya, itu kan target lifting APBN ya. To be honest cukup challenging dan cukup almost impossible sih menurut gue. Dan ini bukannya pesimistik ya, tapi sekarang saya ngelihat segala hal itu bukan cuman opportunistic di sisi kitanya as a petroleum engineer, as orang-orang yang ngelihat dari oil price tinggi gitu kita seneng gitu. Sebenarnya enggak sih, karena dengan kita nge-mining oil, nge-excavation oil dari perut bumi gitu ya, dimana kita tidak bisa men-recycling si karbonnya ke 1 juta, jadi agak bertolak belakang. Apalagi kan Pak Presiden beserta jajarannya di G20 kemarin di Glasgow datang dan dia decide untuk mengurangi emisi karbon ya, ada carbon credit. Jadi as long as ada carbon capture menurutku oke, tapi carbon capture atau CCUS ya, carbon capture storage itu mahalnya luar biasa untuk yang dirilis ya, natural gas rilisnya ya, yang di flaring ya. Jadi untuk ke 1 juta barrel kita juga harus fokus ke ke penanganan karbonnya itu sendiri sih. Gitu sih buat kita nggak impor ya. Jadi ku pribadi sih cukup pesimis sih, karena di sini minta 1 juta tapi di sini minta untuk lebih green gitu. Jadi nggak sinkron ya Bang. Agak nggak pas sebenarnya gitu. As long as kita pasang carbon capture dan untuk menggantinya kan kita harus nanam mangrove dan gambut segala macem ya gitu ya. Tapi kalau dari opini Abang tuh tentang carbon capture itu sendiri gimana sih Bang? Maksudnya kalau misalnya kita udah pakai carbon capture, terus habis itu nanti untuk kedepannya tuh akan nge-cover nggak sih Bang?
Maksudnya gimana? Nge-cover gimana? Maksudnya kan tadi Abang bilang emang carbon capture itu mahal. Cuma kalau misalkan kayak kita udah pasang nih, misalkan di mana gitu. Terus nanti untuk dampak ke depannya tuh akan lebih baik atau kayak ternyata kurang gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin udah pemasangan carbon capture, mungkin karena teknologinya di Indonesia masih cuman ada di Gundih kalau nggak salah ya, carbon capture sekarang ya. Jadi agak mahal teknologi mungkin karena masih baru. Kalau nanti udah jadi istilahnya tuh di teknologi ada maturity teknologi ya. Iya. Kalau udah lebih mature biasanya lebih turun turun, lebih banyak, nanti juga lebih naik ya. Jadi sekarang mungkin udah pasang carbon capture, untungnya cuma tipis-tipis. Dan saya pribadi kurang suka sih sama nge-cap gitu ya. Kayak misalnya harga gas di cap sama pemerintah di $6 per MMBTU. Nah itu gimana kita mau untung kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang ini bisa gak sih di iniin gitu, subsidi kalau bisa langsung gitu. Terus perubahan narasi saya juga kurang srek. Misalkan kita tahu kan LNG kita impor kan, Iya. biar nggak impor LNG, dan teman-teman tahu kan kalau Indonesia itu nomor 5 batu bara terbanyak di dunia ya. Iya. Proven reserve kita itu kalau nggak salah 39 billion ton ya kalau nggak salah ya, tepatnya berapa. Dan batu bara katanya akan menggantikan si impor LNG itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau itu nggak membantu karena account defisit negara, kalau itu lebih beremisi, batu bara kita tahu lebih beremisi, yang ngapain sebenarnya dilakukan. Tapi cuma buat bikin narasi, kita nggak impor LNG lagi, kayak gitu-gitu. Aku agak kurang srek sama yang seperti itu ya. Jadi balik lagi ke target migas di 2030 kayaknya agak challenging as long as beberapa checklist harus dikuatkan dulu sih. Kita balik lagi, kita ngomongin batu bara, kita tuh kaya banget, tapi kan we don't want our kids and grandkids not just to be selling a coal gitu kan. Ngapain selling coal, maksudnya cuma jualan batu bara, karbonnya. Dan Indonesia kalau boleh tahu, walaupun kita terbanyak di dunia, batu bara kita itu yang kelasnya low rank loh. Jadi batu bara itu ada black coal, terus ada brown coal. Nah kita tuh brown coal yang batu baranya jelek. Ini karbonnya banyak apa segala macam. Nah si batu bara ini sebenarnya bisa dirubah jadi yang namanya itu olefin ya. Jadi kalau kita tahu kayak ini meja kan dari minyak gitu kan, kadang-kadang kita tahu minyak cuma jadi bensin doang gitu kan, jadi gasolin ya, bahan bakar. Padahal minyak itu kan dari semuanya kan, bisa jadi baju, bisa jadi apa segala macam, plastik itu kan semua dari minyak. Nah itu dari minyaknya apa sih? Itu kan dari olefin ya, olefinnya dari sisa-sisaan itu olefin dibikin lah jadilah produk-produk. Nah kalau kayak jadi baju gini kan karbonnya lebih jadi baju gitu kan, nggak kita rilis ke atas. Jadi kalau bisa batu baranya jadiin olefin aja. Jadi yang lebih bermanfaat gitu ya Bang, dari CO2 langsung naik, udah nggak tahu kemana lagi. Betul. Jadi nggak benar-benar kita rilis kayak gitu aja. As long as kita punya carbon capture is okay. Atau kalau kita ngomongin tadi ke target minyak ya, ini tanpa bilang ini saya terafiliasi dari perusahaan apa, ini benar-benar pendapat pribadi ya, nggak ada endorse dari manapun ya. Kalau aku pribadi ngelihat ya, kita bagus kalau mau fokus ke hydrogen sih, karena hydrogen itu we have like abundant source ya, air ada di mana-mana ya, itu bisa jadiin H2 kalau di elektrolisis segala macam. Jadi green hydrogen itu coba mulai dikembangkan dibanding kita cuman dari fossil fuel aja ya. Kalau ngomongin baterai menurutku eranya cuman 10 tahun, setelah itu kita akan ke hydrogen semua sih. Jadi dan hydrogen energi lebih banyak dibanding, maksudnya bukan source lebih banyak gitu dan lebih pasti. Tapi soalnya kalau kita ngomongin minyak ya selain agak kurang green segala macam, cuman probability itu ada, probability ke 1 juta itu ada. Karena kenapa? Indonesia Timur itu belum dieksplorasi banyak loh. Menyeluruh ya Bang. Iya, jadi kita cuma fokus di barat-barat aja.
Indonesia Timur tuh belum. Kalau Indonesia Timur, Laut Dalam mulai di explore mungkin bisa tercapai ya. Walaupun emang paling enak itu naikin produksi dari inorganic growth. Jadi naikin produksi itu ada dua. Organic growth sama inorganic growth. Organic itu dari drilling, inorganic dari nyaplok-nyaplok. Dari merger akuisisi. Ada, udah tahu kan ya kalau ConocoPhillips sudah nggak ada di Indonesia kan? Iya. Beli Medco kayak gitu-gitulah. Dibeli gitu sih. Untuk perusahaan nasional ya kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi naikin produksi lebih cepat gitu. Jadi menurut pandangan abang seperti itu ya bang? Iya. Aduh nggak terasa nih bang, 30 menit udah berjalan. Oh cepet ya? Iya, kayak kita perlu banget ngomong-ngomong lagi nih bang di Iya, luar iya. ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast ini, boleh kali bang kita kasih pesan ke sobat-sobat minyak di rumah Oh, untuk ya versi abang untuk mewujudkan cita-cita atau menjadi seperti abang ini gimana? enggak lah, banyak yang lebih keren. Kalau dari saya buat teman-teman semua yang ngelihat podcast ini, untuk lulusan petroleum engineer, teknik perminyakan, itu nggak cuma jadi drilling engineer ataupun reservoir engineer aja, tapi bisa jadi production, terus bisa ke consultant, dan bisa ke startup juga. Karena saya sempat, dari kita off air udah ngobrol ya, saya sempat di Gojek gitu, dan itu lumayan. Dan harapannya juga yang apa istilah sobat-sobat minyak ya tadi ya, Sobat perminyakan. sobat perminyakan ini juga harus tahu kalau kita jangan cuma belajar dari silabus aja ya, silabus yang ada ya, tapi karena ilmu itu terus ada ya, kayak belajar nih, jangan cuma konvensional aja, tapi unconventional reservoir juga harus kita pelajari. Tapi nggak tahu udah ada mata kuliah belum unconventional reservoir? Baru reservoirnya aja sih bang. Kalau konvensional kayaknya belum deh. Nah itu harus dipelajari sih menurutku sih. Penting ya. Iya, aku basically udah pernah coba ngajarin unconventional sih waktu itu ke kampus. Jadi kalau misalkan kampus mau di satu modul, ya aku siap sih sebenarnya. Karena kita ngambil minyak nggak cuma dari apa sandstone kan, tapi coba dari tight oil, tight gas gitu. Sekarang udah mulai jalan juga sih, hampir kayak di semua company. Jadi dan sampai kita nggak ngerti yang namanya unconventional. Mungkin itu ya pesan-pesan dariku ya. Oke, sobat perminyakan, thank you banget nih udah dengerin podcast BHP Bincang Hangat Perminyakan. Oke, buat kalian semua jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan untuk teman-teman di rumah, siapa tahu yang punya ide nih, nextnya kita di episode selanjutnya itu mau bahas tema apa, boleh banget komen di bawah. Oke, thank you for watching and see you on next episode. Goodbye guys.